dan di open di harga 45 juta rupiah. Di open di harga 80 juta, dia ada di lot 6 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman masih serba B ya katanya, nanti kita cek sedikit. Di open di 75 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun lagi ya. Ini adalah part kedua dari open house yang kemarin. Jadi untuk saat ini Balai Lelang Sun melelang unitnya ini pada hari Jumat ya, karena hari ini atau hari Kamis ini libur. Jadi akan dilelang pada hari Jumat sore. Buat teman-teman langsung aja cek di Facebooknya atau Instagramnya Balai Lelang Sun untuk mengetahui informasi validnya. Oke, ikutin aja video gue untuk menyaksikan unit-unit apa aja yang belum gue review, tapi singkat karena ada beberapa review ya. Untuk saat ini ada sekitar 28 unit yang akan dilelang pada hari Jumat nanti. Apa aja unitnya, ikutin video gua sampai selesai. Oke guys, kita ada di unit pertama. Ini adalah Toyota Avanza tipe S automatic transmission tahun 2010 ya. Dan di sini odometernya ada di 166 ribuan. Pajaknya mati di bulan November 2019 kemarin. Katanya grade-nya masih C. Nanti kita akan coba cek sedikit. Di open di harga 70 juta rupiah. Nah, kalau kita cek dari bagian eksterior, ini kondisinya memang agak terlihat kusam ya. Kurang presisi di bagian bumper dan juga fender sebelah kanannya. Kondisi velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya. Ada beberapa baretan halus. Kondisi headlamp nih, ini sudah memudar di bagian sebelah kiri. Kalau di bagian sebelah kanannya masih terbilang cukup, tapi sudah agak sedikit menguning ya. Oke, di sisi sebelah kiri bagian depan, bumpernya di bagian bawahnya ini sudah banyak baretan kasar, dan ke atasnya ini pun juga sudah ada baretan ya, dan kurang presisi di bagian bumper dan juga fendernya. Lalu ada baretan kasar juga di bagian fender bawah ke arah pintu depan sebelah kiri. Nah, ini kondisinya sudah banyak baretan-baretan dan juga sudah agak mengarat di bagian cangkang spionnya. Nah, kita coba cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya dari Avanza S, ini terlihat sudah ada defogger ya di bagian kaca belakangnya. Nah, ini di bagian bawahnya nih sudah cukup parah, dan ini kondisinya pun kayaknya sepertinya sudah tidak bisa dibuka dan sudah mengarat ya untuk pintu bagasi belakang. Jadi ini harus di repair dan juga di repaint. Kondisinya sudah pasti list sealer di bagian belakang tulangannya kena ya. Ada 2 titik sensor parkir dan kondisinya agak kusam seperti ini. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Kita intip di bagian interiornya. Ini di bagian interiornya dari Avanza S, kondisinya masih terbilang cukup sih. Head unit sudah double din seperti itu, dashboard masih terbilang cukup oke. Masih cover jok ya seperti ini, kondisinya agak sedikit kusam. Di bagian door trim pun juga sedikit kusam. Plafonnya ya sedikit agak kotor sih, tapi kondisinya masih terbilang cukup untuk di bagian interior Avanza ini ya. Oke guys, ini adalah Toyota Avanza tipe S automatic transmission tahun 2010. Odometernya di 166 ribuan, pajaknya mati di bulan November 2019 kemarin. Eksteriornya terbilang C, arah ke D ya, karena di bagian pintu bagasinya sudah penyok dan sudah mengarat. Interiornya masih terbilang cukup, mesinnya terbilang C, cuman sedikit arah ke D. Dan di open di harga 70 juta rupiah, ada di lot 12 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut ada Pinky nih. Ini adalah Honda Jazz. Kita langsung cek. Ini adalah Honda Jazz GD3 1500cc yang VTEC atau VTI manual transmission tahun 2015. Warnanya memang merah muda metalik seperti ini. Kondisinya katanya masih terbilang C, cuma nanti akan kita cek. Odometernya di 129 ribuan. Pajaknya mati di Oktober 2019 dan di open di harga 45 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat dari kondisi di eksterior, ini sudah terbilang kurang ya menurut gua, karena di bagian fender sebelah kanan depan nih, ini sudah ada keriting seperti ini bekas tabrak. Lalu kondisi di bagian headlampnya nih sudah black housing, tapi sudah memudar ya di bagian mikanya. Velgnya masih OEM dari bawaan jazznya dan sudah banyak stikernya seperti ini. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya masih terbilang cukup ya kalau untuk di depan. Tapi di bagian belakang nih, di pintu bagian belakang sudah agak sedikit baret ya. Nah, ini buat teman-teman ada baret dan juga sudah penyok sedikit berkarat juga di bagian dekat spakbornya dan juga di pintu belakangnya. Lalu ini di bagian belakangnya dari jas VTEC-nya kondisinya masih terbilang cukup sih menurut gue. Stop lamp-nya masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang, dan di sini sudah ada defogger pastinya. Nah, kita intip ya di bagian interiornya. Nggak tahu nih yang punya cowok apa cewek, karena ornamen pinknya banyak banget ya untuk di bagian trim dari joknya, cuman agak kusam. Lalu di bagian door trimnya juga warna pink, sudah di retrim seperti itu dan agak kusam juga. Di bagian dashboardnya masih terbilang cukup oke, sudah double din ya head unitnya. Lalu di retrim juga di bagian setirnya dengan warna hitam dan pink seperti ini. Kondisi plafon masih normal dan kondisinya ini masih terbilang grade C untuk di bagian interior.
Oke guys, ini adalah Honda Jazz GD3 VTEC ya, manual transmission tahun 2005, odometernya di 129 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2019 kemarin. Eksteriornya kalau gue bilang C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup, mesinnya C, tapi di sini akinya nggak ada. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil ini dan menang mobil Jazz ini, usahakan bawa aki ya. Dan ini ada di lot 15 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut di sini ada Honda Jazz GE8 yang tipe E atau RS 1500 cc, pastinya automatic transmission. Tahun 2013, odometernya di 131 ribuan, pajaknya mati di Desember 2020 nanti ya. Dan kondisinya katanya masih grade B di sini, nanti kita akan cek sedikit. Di open di harga 115 juta rupiah. Nah, kita lihat kondisinya untuk di bagian eksterior sih masih terbilang cukup oke ya. Dari headlampnya, ini headlampnya sudah agak berjamur dan sedikit mengusam, tapi masih terbilang oke. Lalu di bagian fog lampnya juga masih terbilang baik. Nah, velgnya sudah imitasi, bannya kondisi masih di 60% lah kurang lebih, masih lempeng ya di bagian bodi sebelah kanan dari depannya. Nah, ini untuk di bagian sebelah kiri dari depan, jadi agak kurang sedikit presisi aja nih di bagian fender dan bumper di depan sebelah kiri. Sama ya, headlampnya nih agak sedikit kusam dan sedikit berjamur. Kondisi catnya sih masih terbilang cukup oke dan masih lempeng nih di bodi sebelah kirinya dari belakang. Oke guys, ini di bagian belakangnya terbilang cukup baik. 2 titik sensor parkir di bagian belakang sudah ada defogger pastinya ya untuk Jazz ini, dan kondisinya masih terbilang cukup normal untuk di bagian belakang. Sedikit kita intip bagian di interior, joknya, trimnya warnanya merah dan hitam seperti ini masih terbilang cukup oke. Head unit masih bawaan dan belum TV ya, dan untuk di dashboardnya masih oke. Sudah ada kalp atau kulit tambahan di bagian setir dan kondisinya ini masih terbilang cukup baik sih menurut gua untuk di bagian interior. Oke guys, ini adalah Honda Jazz GE8 yang tipe E atau RS 1500 cc tahun 2013, odometernya di 131 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai Desember 2020 nanti. Eksteriornya masih terbilang cukup ya, interiornya masih cukup baik dan juga mesinnya masih terbilang cukup. Di open di harga 115 juta rupiah, ada di lot 9 di Balai Lelang Sun. Oke guys, lanjut. Ini ada lot berikutnya, Yaris ya. Ini akan kita cek. Ini adalah Toyota Yaris LTD 1500 cc automatic transmission tahun 2009. Odometernya di 112 ribuan, pajaknya mati di Desember 2019 kemarin. Katanya sudah di grade C arah ke D, nanti kita akan coba cek. Di open di harga 80 juta rupiah. Kalau dilihat dari kondisinya di bagian sebelah kanan dari depan, ini catnya sudah terlihat repaint ya, tapi cukup lah kalau menurut gua. Velgnya masih OEM dari bawaan Yaris dan kondisi bannya ini sudah kurang lebih 30-40% ya, harus diganti. Masih agak sedikit presisi tapi catnya agak kurang baik ya di bagian sebelah bumper dan juga fendernya, dan ini juga ada dempulan yang sudah retak. Lalu di bagian headlampnya ini sudah agak menguning, apalagi di bagian sebelah kiri. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisi headlampnya sudah menguning banget, dan di sini nih, ini adalah VR-nya. Jadi bumpernya di bagian bawah sudah pernah nyerempet dan akhirnya pecah, dan ada baretan kasar di bagian bumpernya termasuk ke arah fender di bagian sebelah kiri depan. Lalu nyambung lagi di bagian spakbor di bagian bawah, jadi mudguardnya sama si bagian ininya lepas ya, di bagian side skirtnya sudah lepas, jadi sudah ada bekas lemnya seperti ini. Tapi kalau untuk masalah di bodi sebelah kiri depan masih terbilang cukup baik ya, masih normal. Dan ini di bagian belakang dari Yarisnya kondisinya masih terbilang cukup apik sih untuk catnya nih kalau dari belakang ya. Tapi kalau untuk di bagian bumpernya ini sudah ada yang retak ya. Nah, di bagian sini dempulannya ini sudah retak, jadi kayaknya catnya agak kurang baik. Sudah ada kamera mundurnya, ada 2 titik sensor parkir di belakang, dan pastinya sudah ada defogger ya. Ini di bagian dari interiornya sudah ada wood panelnya di bagian konsol tengahnya, entah itu stiker ya atau wood panel bawaan. Dan di bagian dashboardnya ini setirnya masih terbilang oke, dashboardnya masih terbilang cukup. Joknya ini trim bawaan pabrikan dan kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Jadi interiornya masih cukup baik sih menurut gua kondisinya. Oke guys, ini adalah Toyota Yaris LTD automatic transmission tahun 2009, odometernya di 112 ribuan, pajaknya mati di Desember 2019 kemarin, dan ini salah satu PR. Eksteriornya nih kalau gue bilang C arah ke D ya, karena banyak PR-nya ya, termasuk dari repair di bagian depan dan juga di side skirt, dan ada beberapa cat yang kurang bagus. Interior masih cukup baik, dan di bagian mesin ini terbilang C. Di open di harga 80 juta, dia ada di lot 6 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman langsung aja pantengin Balai Lelang Sun untuk lelang pada hari Jumat tanggal 21 Agustus nanti ya. Oke, lanjut guys, di sini ada unit R3 SDX automatic transmission tahun 2014, odometernya di 104 ribuan, pajaknya mati di bulan Februari 2021 nanti nih. Warnanya merah metalik seperti ini dan kondisinya sedikit agak kusam. Grade-nya katanya masih terbilang C, nanti kita akan cek sedikit. Di open di harga 83 juta rupiah.
Nah, kalau dilihat dari bagian eksterior di sebelah kanan ya, ini kondisi catnya sudah agak sedikit nge-matte seperti ini ya, jadi udah nggak terlalu glossy lagi. Ada baretan kasar di bagian depan fendernya sebelah kanan. Bagian headlamp sih masih terbilang cukup oke. Fog lampnya nih yang sudah agak berembun dan juga sudah mengusam. Sisanya di bagian sebelah kanan dari depan nih masih agak cukup baik ya. Lalu di bagian velg masih OEM dari bawaan Suzuki, tapi kondisi bannya nih, ini kondisinya ban di depannya nih sudah botak banget ya. Ini kondisi udah 10-20%. Nah, yang di belakang nih kondisi sekitar 20-30%. Jadi buat teman-teman ini harus dicek lagi ya kondisi bannya di bagian eksterior. Nah, ini di bagian dari sebelah kiri di depannya ada baretan kasar di bagian bawah bempernya, masih presisi sedikit ya di bagian bempernya, dan catnya ini juga sudah mengusam. Lalu di bagian sebelah kiri ini ada di pintu belakang ya, panelnya ini sudah baret dan rusak seperti ini, harus di repair dan juga di repaint nih. Nah, ini udah ada baretan-baretan yang seperti ini dan kondisi catnya sudah terlihat nge-matte seperti ini ya, atau ngedoff. Nah, ini dari bagian belakang kondisinya masih terbilang cukup oke sih untuk Suzuki R3 GX seperti ini. Sudah ada 2 titik sensor parkir ya di bagian belakangnya, ada kamera mundur di bagian bawahnya, kondisi stop lamp masih terbilang cukup oke. Ini bagian dari interiornya, joknya masih trim bawaan pabrik dan kondisinya sudah banyak noda ya atau kusam seperti ini. Lalu kalau teman-teman lihat di bagian laci penyimpanan di sebelah kiri itu sudah lepas, jadi harus diperbaiki lagi. Masih oke sih di bagian door trimnya dan belum terlalu ada kusam di bagian dashboard dan juga di bagian setir. Jadi untuk di interior kondisinya C arah ke D sih menurut gua. Oke guys, ini adalah Suzuki R3 GX atau XDX Automatic Transmission tahun 2014, odometernya di 104 ribuan. Nah, pajak ini masih hidup ya, pajaknya di Februari 2021. Eksteriornya kalau gue bilang C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup, mesinnya terbilang C tapi sedikit arah ke D ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek unitnya di lot 1 Balai Lelang Sun. Ini adalah Honda Freed GB3 1500cc tapi yang tipe S ya, Automatic Transmission. Tahun 2010, odometernya di 179 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2019 kemarin, warnanya merah dan sudah agak mengusam seperti ini. Grade-nya C katanya, nanti akan kita coba cek. Di open di harga 88 juta rupiah. Nah, kalau dari eksterior, sini sudah ada baretan kasar ya di bagian bumper dan kurang presisi di bagian fender dan bumpernya dan sudah cukup belang. Untuk di headlampnya masih terbilang cukup tapi agak kusam dan kondisinya black housing. Lalu kondisi di bagian sebelah kanan dari depan, panel-panelnya banyak banget juga yang sudah ada baretan-baretan kasar. Jadi seperti di pintu ini dan juga ada di bagian atasnya. Kondisi velgnya ini masih OEM dari bawaan Freed-nya atau dari bawaan Honda, dan bannya ini kondisi masih sekitar 55-60%. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya juga sama ya, agak kusam. Ada baretan juga yang kasar di bagian lip bawah, jadi deket ban seperti ini. Dan kondisinya tuh agak cukup lumayan ya di bagian pintu sebelah kiri belakang nih. Ini sudah ngedoff banget, warnanya sudah kejemur seperti ini nih. Jadi ini harus di repaint lagi. Oke guys, ini di bagian belakang dari Honda Freed dan kondisinya sih kalau gue bilang kurang ya. Jadi dari catnya sudah kelihatan banget dan di bagian bawahnya nih sudah terlepas ya untuk bagian di lampu platnya. Oke guys, kita cek di bagian interiornya. Untuk panel tengahnya AC-nya masih kompor gas. Joknya krem atau agak sedikit putih ya. Ini masih trim bawaan pabrik dan agak sedikit kusam. Di bagian door trim juga sedikit kusam. Head unit masih bawaannya dan kondisi dashboardnya masih terbilang cukup oke. Di setirnya ini dilapisi dengan kalep tambahan. Untuk interior sih kondisinya masih cukup ya. Oke guys, seperti inilah Honda Freed GB3 1500cc yang tipe S Automatic Transmission. Ini tipe S ya, belum PSD, tahun 2010. Odometer di 179 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2019 kemarin. Eksterior kalau gue bilang kurang ya, interior masih cukup, mesinnya C arah ke D. Di open di harga 88 juta rupiah, ada di lot 13 di Balai Lelang Sun. Ini adalah Daihatsu Ayla R yang 1200cc manual transmission, pastinya tahun 2018. Odometer di 55 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 kemarin, warnanya hitam dan masih oke banget, warnanya orisinil, masih serba B ya katanya, nanti kita cek sedikit. Di open di 75 juta rupiah. Nah, no doubt sih kalau ini kondisinya masih tampak baru, catnya masih shiny, headlamp masih oke ya, termasuk ada lampu DRL di bawah dan fog lampnya ini masih terbilang cukup baik, masih lempeng pastinya, dan velgnya di sini bawaan Daihatsu dan kondisi bannya kurang lebih kayaknya diganti sih. Ban depannya ini kurang lebih 30% ya, tapi ban belakang masih cukup tebal sekitar 40-50% sih. Oke guys, ini di bagian sebelah kiri dari depan sudah ada bekas nyerempet ya di bagian bawah nih, jadi terlihat. Tapi kondisinya masih presisi ya untuk bumper dan fendernya. Ini kayaknya bannya diganti sih atau nggak tahu ya. Ini bannya sudah retak-retak seperti ini, kondisi 20% dan belakangnya pun juga hampir sama. Lalu di bagian sebelah kiri dari depan nih kondisinya masih terbilang cukup apik ya. Kita cek sedikit di bagian belakangnya.
Oke guys, ini di bagian belakangnya kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Sudah ada bekasnya rempetnya juga di bagian belakang bempernya sampai ke bawah. Tapi masih cukup presisi sih di handle belakang dan juga di bumper belakang. Sudah ada semi diffusernya seperti ini, belum ada defogger ya pastinya, dan kondisinya sih masih terbilang cukup oke nih. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler di bagian atasnya, dan kondisinya masih terbilang cukup sporty. Oke guys, sedikit intip di bagian interior, joknya masih trim bawaan pabrikan dan belum ada kusam, masih tampak seperti baru. Jadi ini kondisinya no doubt ya, masih intinya ini kondisi masih oke banget ya. Oke guys, seperti inilah kondisinya Daihatsu Ayla tipe R yang 1200 cc tahun 2018 manual transmission. Odometer di 55 ribuan, pajaknya mati di Februari 2020 kemarin. Eksteriornya masih terbilang B, tapi masih sedikit arah ke C. Interiornya masih terbilang cukup baik, dan di sini mesinnya masih terbilang oke. Dihapan di harga 75 juta rupiah, ada di lot 17 di Balai Lelang Sun. Oke, next guys, di sini ada Toyota Calya 1200 cc yang tipe G ya, automatic transmission tahun 2017. Dan ini odometernya masih di 33 ribuan loh. Pajaknya mati di bulan September 2020, which is masih bulan depan. Masih grade B katanya, nanti kita coba cek, di open di 75 juta rupiah. Nah, ini masih terbilang cukup oke sih untuk bagian di eksterior. Dari headlampnya dan juga fog lampnya masih oke. Garnishnya juga masih belum ada yang korosi di bagian fog lampnya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, cuman kondisi bannya aja yang sudah sekitar 50-60% ya. Nah, di sisi sebelah kanannya dari depan masih oke. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan baret ya, dan kurang sedikit presisi ya, karena di sini kayak bekas di repair dan sudah agak sedikit pecah dan agak keriting nih. Di sebelah kirinya nih, sini sudah ada yang kena nih. Nah, ini di bagian dekat list plang di bagian bawah ini sudah harus di repair. Sisanya masih cukup normal, kita cek di belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakang masih terbilang cukup oke. Nah, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lamp masih terbilang cukup oke. Hanya saja di sini harus ada yang di repair lagi, karena ini kayaknya memang sudah ada baret ya di bagian sebelah kiri dari mobil ini nih, termasuk di bagian bumper belakang nih. Kita intip sedikit di bagian interiornya, semuanya masih terbilang cukup normal. Joknya trim bawaan pabrik, warnanya brown seperti ini, dan kondisinya masih oke banget ya, jadi terlihat seperti elegan banget. Konsol tengahnya masih terbilang cukup baik, dashboard dan setirnya belum ada yang kusam, plafonnya masih cukup oke nih, dan di sini masih terbilang cukup baik untuk di interior. Oke guys, ini adalah Toyota Calya G 1200 cc automatic transmission tahun 2017. Odometernya masih di 33 ribuan, pajaknya mati di September 2020 nanti nih. Warnanya putih, eksteriornya C, interiornya masih cukup baik, mesinnya juga masih terbilang cukup. Di open di harga 75 juta rupiah, ada di lot 19 di Balai Lelang Sun. Jadi teman-teman langsung aja cek deskripsi video ini atau langsung hubungi Balai Lelang Sun. Oke guys, masih ada banyak juga unit yang belum terreview karena waktu yang singkat ini. Jadi buat teman-teman langsung aja cek Balai Lelang Sun, Instagramnya atau Facebooknya dari Balai Lelang Sun untuk mengetahui update dan juga jadwal lelang dari Balai Lelang Sun ya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dauzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.